menghangatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator kami yaitu Bapak Warun Abdullah MPD dan Ibu Pengajar Praktek yaitu Ibu Nurfadilah SPD. Dan perkenalkan, nama saya Rosyawati, calon guru penggerak Kabupaten Sukoharjo. Saya dari TK Aisyah Wiroguna, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Umi Salama yang biasa dipanggil Bunda Umi. Saya mengajar di kelompok A TK Aisyah Wiroguna. Dan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rosa. Oke, apa kabarnya Bunda Umi pada siang hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keadaan saya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semua ya Bu. Amin. Bagaimana dengan Bunda Rosa? Alhamdulillah saya sehat hari ini, sehat Bunda Umi. Nah, Bunda Umi, untuk beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada panjenengan Bunda Umi bahwa saya ditugaskan untuk melakukan supervisi di kelasnya Bunda Umi ya. Dan alhamdulillah Bunda Umi menyetujui untuk supervisi akademik. Ini ada 3 tahapan Bun. Ini yang pertama yang akan kita lakukan yaitu ada pra-observasi. Untuk yang kedua itu ada observasi. Dan yang ketiga itu ada tahapan pasca observasi. Hari ini Bun akan kita laksanakan yaitu tahapan pra-observasi, di mana harapan kita ya Bun itu kita saling sama-sama bertukar pikiran, sama-sama berdiskusi nanti terkait persiapan dari Bunda Umi untuk pelaksanaan observasi supervisi akademik besok pagi dan juga supervisi yang dilakukan besok semoga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan juga dapat untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dari Bunda Umi dalam pengetahuan tentang kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak di kelasnya Bunda Umi. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh nih Bunda Umi, ini harapan Bunda Umi itu tentang percakapan kita pada siang hari ini itu apa sih? Oke, ya untuk harapan saya selaku guru kelompok A TK Aisyah Wiroguna sangat senang sekali Bunda Rosa dengan adanya saya bisa meluangkan waktu untuk bisa bertambah berdiskusi, menambah kompetensi saya sebagai guru di kelompok A TK Aisyah Wiroguna. Alhamdulillah saya juga senang sekali kita dapat saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, saling menambah pengetahuan Bun dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk kemajuan anak-anak kita kita sama-sama sependapat, kita sama-sama sepemikiran Bun. Kita akan berdiskusi, bertukar pikiran terkait proses kegiatan belajar mengajar untuk pelaksanaan supervisi besok pagi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bunda Umi untuk proses kegiatan belajar mengajar besok pagi itu kira-kira akan menyampaikan materi apa kepada anak-anak besok? Ya, untuk besok pagi, untuk besok saya bersama anak-anak akan mengangkat materi tentang binatang ciptaan Allah Bunda Rosa. Dengan subtemanya binatang unggas. Nah, subtemanya adalah bebek. Seperti itu Bunda Rosa. Bagus sekali Berarti
mengambil topik tema musuh temanya dengan yang terdekat dengan Dengan anak. anak, iya. Binatang yaitu dengan terdekat dengan anak. Terkait dengan topik yang jenengan angkat tadi, Iya. tema tentang binatang Iya. ciptaan Allah, Iya. binatang peliharaan, binatang unggas, berkaki dua, Iya. jenengan tunjukkan lagi dengan binatang bebek, Iya. pengenalannya. Tentunya ada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin Bunda Umi capai, yang ingin dicapai oleh peserta didik, oleh anak-anak dari kelas A. Itu apa saja? Oh iya, ya baiklah Bunda Rosa. Untuk tujuan kegiatan kami besok adalah yang pertama, anak mampu mengenal binatang peliharaan Bunda. Yang keduanya, anak mampu mengenal ciri-ciri atau tubuh binatang unggas. Yang ketiganya, anak mampu mengeksplorasi melalui karya dengan menggunakan bahan alam sekitar. Yang berikutnya, teman-teman akan bisa menunjukkan berpikir kritis dan berkolaborasi. Seperti itu Bunda Rosa. Jadi berarti tujuan yang ini capai untuk peserta didik, untuk anak-anaknya Bunda Umi di kelas A itu sangat bagus sekali ya Bu. Insya Allah Bunda. Bunda Umi, dari tujuan pembelajaran yang jenengan sampaikan ini, kira-kira apa saja yang Bunda Umi kembangkan dari RPP yang jenengan sampaikan tadi? Oh ya, untuk materi yang ingin saya kembangkan besok itu yang pertama Bunda Rosa, saya ingin sama anak-anak itu untuk menyusun huruf dengan media telur Bunda Rosa. Itu nanti insya Allah kita akan mengatur ke visualnya, yang mendukung ke visualnya anak itu Mbak Bunda Rosa. Untuk yang keduanya membuat tempat lilin Bunda Rosa juga dari cantan telur. Itu yang berikutnya itu membuat lukisan wajah. Lukisan wajah nanti kita akan menggunakan media telur yang sudah matang. Itu nanti kita akan menggunakan sepeda untuk melukisnya. Seperti itu Bunda Rosa. Dan kita akan mengembangkan tentang kemampuan anak dengan bermain di kegiatan kolase bentuk binatang ternak bebek. Itu Bunda Rosa yang akan kita kembangkan besok. Bagus sekali untuk kegiatan-kegiatan yang Bunda Umi rencanakan untuk kegiatan besok ya pun berarti mengambil dari bahan-bahan alam sekitar ya. Berarti pengembangan dari semua bidang aspek pengembangan dari anak, baik dari itu fisik motorik, terus itu dari bahasa, itu dari sosial emosional dari kognitif maupun nilai agama moralnya semua include mungkin seperti itu harus lah. Untuk Bunda Umi ini apa saja yang perlu yang sudah disiapkan untuk kegiatan supervisi besok? Oh ya, yang sudah saya persiapkan yaitu tentang alat peraganya itu ada buku cerita yang terkait dengan judul si Baba Bebe Bibi. Seperti itu Bunda Rosa. Terus alat-alat seperti alat peraga yang lainnya, ada canang telur pastinya itu. Terus ada lempo, spidol warna, ada kertas, itu ada korek api Bunda Rosa. Jadi sangat matang sekali ya Bu. Insya Allah Bunda Rosa. Saya tidak sabar lagi untuk besok melihat bagaimana proses pembelajaran belajar mengajar di kelasnya Bunda Umi besok. Terus Bunda Umi dari RPP yang sudah jenengan sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang menjadi strategi dari Bunda Umi, strategi yang jenengan gunakan dalam proses pembelajaran untuk kegiatan supervisi besok? Iya, jadi baiklah Bunda Rosa, untuk strategi besok setelah saya berdiskusi dengan penjenengan, saya sudah menyiapkan RPP-nya. Saya dengan RPP ini saya mencoba untuk pembelajaran dengan berdiferensiasi kompetensi sosial emosional atau KSE dan budaya positif. Saya juga membuat
mengelompokkan gaya belajar Bunda Rosa. Pengelompokan belajar anak yang terdiri dari gaya belajar kinestetik. Belajar kinestetik itu dengan kegiatannya itu menirukan jalannya bebek, yaitu dengan lagu-lagu yang sesuai dengan topik, yaitu bebek-bebek itu Bunda Rosa. Nah, ya dari fisik motorik kasarnya, dan untuk audionya itu mendengarkan cerita dari Bunda, seperti itu. Ya, mendengar. Terus untuk visualnya kita ada kegiatannya, ada kegiatan melukis, ada membuat tangkang telur itu yang digunakan untuk tempat lilin Bunda Rosa. Tangkangnya telur untuk membuat tempat lilinnya Bunda Rosa. Suasananya gambar. Ya, kan ada yang nanti ada kolase juga, kolase seperti itu pun. Ada melukis dengan melukis wajah itu menggunakan telur yang sudah matang. Alhamdulillah, itu berarti bagus sekali ya Bun untuk pengembangan nabi dan pengembangan anak-anak mulai dari fisik motorik, mulai dari nilai akan moral, dari bahasa dan kesemuanya include ya Bun dari kegiatan-kegiatan yang jenengan insya Allah besok sampaikan kepada anak-anak. Kira-kira tapi sudah bagus sekali loh Bun itu. Masih ada lah ya Bun kira-kira untuk besok yang jenengan khawatirkan itu apa, tantangan apa besok kira-kira yang jenengan khawatirkan itu untuk pembelajaran besok? Oke, Bunda Rosa, kalau kekhawatiran itu ya pastinya ada Bunda Rosa. Ya salah satunya kalau nanti kita kan ada pendamping Bunda Rosa. Khawatirnya nanti kalau pendampingnya itu ada halangnya. Yang keduanya itu kalau ada anak yang pipis, ada yang belum ada minat gitu, ada yang nangis seperti itu Bunda Rosa. Berarti banyak sekali tantangan-tantangan masalah-masalah di dalam proses pembelajaran di kelas ya Bun ya. Nah untuk itu kira-kira dari Bunda Umi itu ada apa yang bisa meminimalisir solusi dari kekhawatiran Bunda Umi dari permasalahan yang kira-kira besok itu yang akan dihadapi? Iya, oke Bunda Rosa, kalau untuk solusinya itu kalau saya ambil salah satu contohnya itu yang tadi anak yang belum berminat itu tadi loh Bunda Rosa. Kalau itu kan tidak semuanya anak itu minatnya sama. Nah itu kalau kita sudah menyiapkannya yaitu kegiatan pendukung, ada sudut pengamannya gitu loh Bunda Rosa. Kita sudah menyiapkan kegiatannya di sudut pengaman seperti itu Bunda Rosa. Berarti ada kegiatan sudut pengamannya pengaman di situ ada alat peraga yang diminati anak, bila mana anak itu mogok tidak mau seperti itu nih Bun. Bagus sekali. Iya, itu kira-kira ada yang memberi dukungan nggak Bun di sekitar Bunda Umi, misalkan saat pembelajaran berlangsung atau seperti apa Bun? Iya, untuk dukungan itu pasti ada Bunda Rosa. Yang pertamanya itu dukungan dari guru pendamping. Ya, alhamdulillah kita juga setiap kelas kita ada guru pendampingnya. Itu dukungan yang sangat bagus sekali itu Bun. Yang sangat membantu ya. Yang kedua dukungan dari anak-anak Bunda Rosa. Anak-anak yang sudah mempunyai kematangan emosionalnya. Tidak kalah penting ya. Iya, itu tidak kalah penting, dan kematangan anak-anak ini kita arahkan untuk mendukung saya ketika ada teman-teman yang belum ada minat itu. Kalau dengan didukung oleh teman-teman yang sudah emosionalnya sudah matang itu, kita jadikan sebagai tutor sebayanya teman-temannya. Bagus sekali Bun. Berarti itu menyemangati teman-teman yang lain yang belum ada minat. Itu malah lebih efektif Bunda Rosa. Alhamdulillah, berarti insya Allah besok proses pembelajaran KPM pada supervisi besok berjalan lancar ya Bun. Amin. Alhamdulillah. Dan itu kira-kira Bunda Umi mempunyai komitmen ke depannya itu dari RPP yang sudah jenengan sampaikan dari pembelajaran yang besok akan jenengan sampaikan kepada anak-anak. Oh iya. Seperti apa komitmennya? Ya, komitmen saya ini mau mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi itu seperti itu secara ini Bunda Rosa apa namanya
konsisten Bunda Rosa itu belajar Mencoba, ya mencoba. Mau mencoba dulu Iya, ya, mau Bu, mencoba ya. dulu, Bunda Yang Rosa. penting mencoba dulu mengenalkan kepada Iya, anak-anak dulu iya. bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, Iya. KSE kompetensi sosial Iya. emosional maupun berbudaya positif ya. Iya, Bu, ya. iya. Insya Allah semoga besok itu, dan saya sudah nggak sabar lagi Sama Bunda Rosa. Oke. Dalam pelaksanaan besok seperti sinya semua berjalan lancar dan semoga dapat konsisten dan semoga dapat dukungan juga dari teman-teman kecil kita Iya. gitu. Pokoknya berjalan lancar gitu. Amin, amin. Ya, Dan untuk percakapan kita pada siang hari ini tuh bagaimana perasaannya Bunda Umi? Oke, ya kalau perasaan saya Bunda Rosa setelah kita berdiskusi seperti ini senang banget Bunda Rosa. Ya senang, jelas senang, lega juga. Terus tambah pengalaman, tambah pengetahuan itu dunia pastinya itu. Alhamdulillah, berarti kita sama-sama saling bisa berdiskusi, Iya. bertukar pikiran, bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman, Iya. untuk sama-sama bisa saling belajar, Iya. belajar, meningkatkan kompetensi kita, kompetensi terutama sebagai guru pada tingkat taman kanak-kanak gitu Iya. di lembaga kita yaitu TK Aisyah Bunda. Iya. Terima kasih sekali Bunda Sama-sama, Umi Bunda Rosa. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya. Semoga besok proses pembelajaran Amin. berjalan lancar, Amin. supervisinya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bunda Umi. Sama-sama, Bunda Matur Rosa. sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, siang hari ini, saya bersama rekan sejawat saya, Bunda Umi Salama, yang mengampu TKA, TK Aisyah Biragunan. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rosa. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga aku Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini Bunda, saya minta waktunya sebentar. Bisa meluangkan waktunya sebentar untuk kita sama-sama sharing ya Bunda. Kita sama-sama sharing bagaimana hasil dari pelaksanaan pembelajaran setelah alhamdulillah kemarin saya setelah bisa mensupervisi dan bisa mengobservasi untuk kegiatan pembelajaran yang Bunda Umi laksanakan di kelas kelompok BKA. Itu langsung saja nih Bun. Ini saya mau menanyakan Bun terkait dengan proses kegiatan pembelajaran kemarin. Kan saya sudah ada untuk hasil catatan hasil beberapa hasil dari observasi yang saya lakukan di kelasnya Bunda Umi. Saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama ini, bagaimana nih pendapatnya Bunda Umi sendiri setelah melaksanakan, menyajikan pembelajaran yang kemarin? Itu seperti apa pendapatnya? Oh iya, ini Bunda Rosa. Yang pertama-tama saya dapat menyampaikan menyampaikan RPP yang sudah saya buat bersama Bunda Rosa itu, sudah bisa menyampaikan kegiatan dengan tepat, dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan RPP. Setelah pra-observasi nggih, dengan setelah berdiskusi mungkin jenengan menyusun RPP-nya mungkin alhamdulillah bisa menyusun sendiri ya Bunda. Setelah kita berdiskusi nggih, alhamdulillah
Jadi jenengan kemarin sudah menyampaikan materi kepada anak-anak itu sesuai dengan RPP yang telah jenengan buat. Iya. Oh, ngaten. Berarti Iya. berarti alhamdulillah sudah itu ya, sudah bagus ya. Terus ini untuk yang selanjutnya, ini menurut Bunda Umi, ini untuk proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar yang kemarin, yang sedang berlangsung, itu apakah sudah sesuai dengan yang jenengan rencanakan? Iya, alhamdulillah Bunda Rosa. RPP yang saya buat, alhamdulillah sudah. Saya merasa senang, sudah sesuai dengan yang diharapkan ya, yang saya rencanakan. Tetapi saya merasa masih ada kurang sempurna gitu loh Bunda Rosa. Contohnya ketika saya menyampaikan materi pada anak-anak itu, ada yang beberapa anak yang masih kurang konsentrasi gitu Bunda Rosa. Ada yang masih main sendiri. Oke, terima kasih. Berarti dalam penyesuaian untuk proses pembelajaran itu mungkin sudah sesuai dengan yang direncanakan ya. Iya. Sudah sesuai, tapi mungkin ada beberapa hal dari siswa, dari anak sendiri yang mungkin kurang fokus, ada yang kurang konsentrasi, seperti itu ya Bunda. Nanti kita bisa sharing bersama-sama nih Bunda. Kita bisa memperbaiki bersama-sama. Iya. Untuk yang selanjutnya nih Bunda Umi, ini coba Bunda Umi bisa nggak kira-kira menceritakan itu hal-hal apa saja yang kira-kira Bunda Umi itu bisa merasa puas, yang merasa memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin Bunda. Iya, ini Bunda Rosa. Saya sangat puas dengan seperti yang kita lakukan kemarin Bunda Rosa. Terutama ketika ketika saya sedang berliterasi, itu saya sedang bercerita itu, anak-anak itu dapat menjawab pertanyaan saya itu dengan tepat, seperti itu. Dan ketika teman-teman saya ajak untuk kegiatan bermain, misalnya seperti membuat tempat lilin dengan cangkang telur, itu teman-teman sangat antusias itu, sesuatu yang baru, wow begitu loh, senang sekali ya. Terus ketika teman-teman saya ajak untuk melukis dengan media telur, nah di situ teman-teman itu menuangkan ide kreasinya yang sangat luar biasa. Dia bisa menuangkan idenya di telur, di media telur itu dengan berbagai macam ide di situ. Jadi teman-teman itu bisa melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan kemarin itu dengan antusias, dengan senang, dengan tidak mudah bosan. Seperti itu Bunda. Jadi berarti sangat seru sekali jadi untuk kegiatan kemarin. Saya juga menyaksikan itu anak-anak itu sangat senang sekali. Anak-anak bisa enjoy di dalam kelas, dia bisa menuangkan kreativitasnya, dia mampu memberikan itu juga misalkan dalam kegiatan kemarin itu menyusun huruf Bunda Rosa. Menyusun huruf dengan cangkang itu Bunda Rosa. Jadi teman-teman itu mengenal membaca awalnya itu duduk dengan cangkang yang ada huruf-hurufnya. Kemarin kan menyusun hurufnya kan dengan kata-kata binatang unggas. Nah salah satunya ada bebek seperti itu. Nah teman-teman itu menyusun cangkang yang ada hurufnya itu menjadi bentuk binatang, huruf-huruf yang dari binatang unggas itu ada bebek, ada ayam seperti itu. Dengan senang hati dia bisa mengenal huruf-huruf dan mengaplikasikan ke dalam jadi kata itu. Dia itu senang, sesuatu yang menyenangkan, jadi tidak bosan. Dia itu
mengenal huruf itu menjadi lebih lebih mudah seperti itu Mbak. Berarti sesuatu hal yang baru Iya, sesuatu hal yang sesuatu hal yang baru dan yang menyenangkan dan anak-anak cukup antusias sekali. Juga ada literasinya juga ya Bu? Iya, ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekali Bunda Umi, berarti yang penjenengan sampaikan tadi sudah sangat menarik sekali, menarik sekali untuk pembelajaran bagi anak-anak ya, bagi kelasnya Bunda Umi. Kira-kira ada nih ketercapaian apa yang bisa dicapai Bunda Umi, dan dalam tentunya untuk ketika jenengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah jenengan buat, pastilah ada nggih jenengan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam kelas maupun jenengan terangkan ke dalam RPP, itu ada kira-kira ada ketercapaian mboten Bu? Alhamdulillah tercapai Bunda Rosa. Ya, tujuan yang saya sampaikan kemarin antara lain itu kan yang pertama, anak-anak bisa mengenal macam-macam binatang ciptaan Allah, bisa mengenal lebih mengerucut lagi Bunda Rosa mengenal binatang unggas, dan bisa menyebutkan binatang unggas itu dari menjadi lebih spesifik lagi. Kemarin tentang bebek di Bunda Rosa seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman bisa melaksanakan gerakan motorik kasar seperti itu, seperti misalnya menerikan gerak lagu bebek-bebekku seperti itu ya. Dan yang anak-anak yang ketiga, tujuan berikutnya anak-anak mampu mengenal bagian-bagian tubuh bebek seperti itu, dengan lebih mudah mengenal bagian-bagian tubuh itu dengan mendengarkan literasi dari Bunda seperti itu. Dan anak-anak mampu mengenal ciri-ciri dan perkembangbiakan bebek seperti itu. Dan tujuan yang berikutnya itu anak-anak mampu mengeksplor melalui karya seperti misalnya membuat kolase dengan gambar binatang bebek, lalu membuat tempat lilin dari cangkang telur bebek, terus menyusun huruf dengan cangkang telur, lalu melukis dengan media telur. Seperti itu Mbak Rosa. Alhamdulillah tercapai, anak-anak juga melakukan dengan senang hati, anak-anak tidak mudah bosan juga seperti itu. Sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak. Alhamdulillah. Berarti tujuan-tujuan dari jenengan yang jenengan sampaikan kepada anak-anak, tujuan yang jenengan tuangkan ke dalam RPP, berarti alhamdulillah sedikit banyak sudah tercapai ya. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah tercapai dan anak-anak merasa antusias, sangat senang, sangat enjoy dalam pembelajaran. Iya. Maksudnya Bunda Umi. Iya, Bunda Rosa. Masya Allah Bunda Umi, tadi dari penyampaian jenengan sangat bagus sekali, luar biasa nggih, sangat bagus sekali. Ini untuk yang selanjutnya Bun, yang perlu ingin saya tanyakan itu kira-kira ada nggak itu yang menjadi kesulitan atau tantangan, hambatan, mungkin ada dari anak sendiri, mungkin kesulitan yang jenengan hadapi itu kira-kira ada nggak ya Bu? Oh iya, baik Mbak Rosa. Kalau untuk kesulitan dari anak, saya rasa hampir tidak ada Bunda Rosa. Tapi kalau kesulitan bagi saya sebagai guru itu masih ada. Itu tentang itu tadi Bunda Rosa, tentang pengelolaan kelas. Itu yang masih saya rasakan, kesulitan yang masih saya rasakan. Berarti untuk anak-anak mungkin ada tidak nih Bu? Tadi tidak ada nih? Hampir tidak ada. Oh, hampir tidak ada. Ya, karena semua anak kan pada antusias, tertarik dengan kegiatan yang saya sajikan. Berarti kesulitannya hanya ada pada jenengan kelas sendiri. Kira-kira dari jenengan itu ada nggak alternatif atau solusi untuk mengatasi tantangan, kesulitan, hambatan yang jenengan hadapi? Oh ya, untuk alternatif untuk
untuk solusinya tidak usah. Ya, saya akan mengatasi kesulitan ini dengan pelaksanaan, karena kemarin itu pelaksanaan supervisi kemarin itu dalam pengelolaan kelasnya saya belum maksimal gitu Rosa. Nah, saya akan berusaha untuk mencari solusi untuk menyediakan lebih bervariasi lagi tentang ragam main yang akan saya sajikan. Seperti itu Rosa. Berarti dengan penyediaan yang lebih bervariasi, lebih menarik lagi, lebih mungkin kuantitas dari alat peraga itu mungkin di sudut pengamannya lebih ditambahkan lagi agar untuk pengelolaan tas lebih kondusif gitu. Untuk yang selanjutnya ini setelah jenengan tadi mengutarakan kesulitan dan solusi dari jenengan sendiri, kira-kira ada beberapa dari jenengan yang jenengan bisa identifikasi, mungkin dari hal-hal yang sudah baik, sudah mantap, apa saja, dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran yang telah Bunda Omi lakukan pada supervisi kemarin. Untuk identifikasinya saya sudah merasa cukup baik dalam mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pembuatan rencana pembelajaran dan dalam menyiapkan materi pembelajaran seperti itu ya Rosa. Terus dalam penggunaan alat peraga yang menjadi lebih menarik bagi anak, dan dalam konsentrasi itu gimana? Dalam keantusiasan, dalam keantusiasan anak dapat muncul pada anak lebih baik. Keantusiasan anak itu muncul dengan lebih baik seperti itu. Dari identifikasi jenengan itu sudah ada beberapa ya Bu, yang mulai dari yang jenengan utarakan tadi, keantusiasan anak, penyusunan RPP lebih lebih pengalaman lagi, mendapat ilmu yang lebih banyak lagi ya Bu. Itu mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali Bu terkait dengan proses pembelajaran. Untuk hal yang perlu saya tingkatkan itu bagi anak yang masih kurang konsentrasi, kurang fokus, maka saya akan meningkatkan di dalam kegiatan materi kegiatan belajarnya yang lebih menarik bagi anak, sehingga anak akan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Kalau tadi yang perlu saya tingkatkan tadi kan yang untuk pengelolaan kelas tadi, ini saya akan meningkatkannya dengan cara yaitu menyiapkan lagi tentang ragam main yang lebih bervariatif lagi, sehingga nanti anak-anak akan lebih mudah untuk pengelolaan kelas dengan adanya ragam main yang lebih bervariatif, lebih banyak lagi ya. Itu nanti mudah-mudahan menjadikan anak-anak untuk lebih mudah dikelola dan untuk jadi tidak ada rebutan ragam main gitu. Jadi semuanya akan terpenuhi dengan hal-hal yang ingin saya tingkatkan. Berarti hal-hal yang perlu jenengan tingkatkan tadi mungkin bisa saya tangkap itu dari jenengan perbaikan dari materi, penyampaian materi, terus peningkatan ragam main, terus agar anak lebih bisa mau berbagi gitu, pengelolaannya lebih kondusif lagi, seperti itu ya. Mungkin dengan alat peraga
mungkin alat peraganya diciptakan sendiri atau dengan menggunakan bahan-bahan yang ada Bu, bagaimana seperti itu? Kalau biasanya kita yang pertama itu kita akan berusaha untuk mencari bahan-bahan yang kita buatan kita sendiri. Nanti baru setelah ini ada kesulitan, nanti kita bisa menggunakan yang mungkin buatan dari produk buatan selain dari benda. Jadi sangat memungkinkan ya, ragam main kita bisa buat sendiri ya, dengan sangat bagus sekali Bun untuk pengidentifikasian jenengan itu tadi hal-hal yang sudah berarti sudah ada beberapa, sudah banyak ya. Itu untuk selanjutnya ini dari yang jenengan telah sampaikan tadi itu dari penyampaian Bunda Omi tentang proses pembelajaran ataupun dari kita kemarin ya Bu, kita telah berdiskusi itu kira-kira ada jenengan sampaikan untuk kesimpulan kita, percakapan kita pada siang hari ini Bu. Kesimpulan yang pertamanya begini Bu, dari sebelum melaksanakan supervisi, dari melaksanakan supervisi kemarin saya sudah berdiskusi bagaimana dan apa tentang proses pembelajaran dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ketika saya melaksanakan supervisi. Dan kesimpulan yang keduanya, saya mencoba merancang membuat KTP dan mencoba memberikan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif, walaupun di LPP belum saya tuangkan. Dari budaya positif pada anak sudah berjalan dengan baik. Seperti ini benda kebiasaan minta tolong, salam sapa, lalu permisi, minta maaf, itu sudah alhamdulillah sudah kebiasaan seperti itu. Dan untuk diferensiasinya alhamdulillah dari kemarin, dari kegiatan belajar kemarin kita sudah dapat menghasilkan produk benda besar. Itu salah satunya ada membuat tempat lilin dari cangkang telur, lalu membuat kolase bentuk gambar bebek, lalu melukis dengan media tenun. Itu yang sudah produk yang bisa kita hasilkan dari pembelajaran kemarin. Kalau sekalipun dari penjelasan jenengan tadi tentang kesimpulan yang jenengan telah sampaikan itu tadi berarti jenengan sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi KSE maupun budaya positif gitu, tapi mungkin belum menuangkannya dalam RPP gitu. Sudah sangat bagus sekali. Kemarin saat saya sudah mengobservasi dan saya juga sudah melihat bagaimana saat pembukaan budaya positif juga muncul, saat berbaris juga anak-anak bisa mengucapkan 3 kata ajaib secara spontan seperti itu jadi. Terus mungkin dari jenengan tadi yang belum dari sosial emosional mungkin seperti itu ya Bung Ge, karena mungkin anak-anak yang masih kelas A ya Bung Ge. Karena mungkin karena masih kelas A dan masih ada beberapa anak yang lumayan aktifnya dibanding yang lain, jadi masih harus membutuhkan pendekatan pendampingan yang lebih intens lagi. Tidak apa-apa ya Bung Ge, kita saling sama belajar ya Bung. Sama-sama saya juga belajar. Oke. Terus untuk yang selanjutnya nih Ibu nih, kira-kira ada pesan atau kesan dari Bunda Umi
setelah kita melaksanakan proses pembelajaran kemarin dan bagaimana perasaannya Bunda Umi untuk sekarang ini? Alhamdulillah, perasaan saya Bunda Rosa senang sekali, saya senang sekali, puas dengan diskusi kita sebelum dan semasa saya ini supervisi seperti itu, saya senang sekali. Mungkin ada kesan dari Bunda Umi terkait pengembangan pembuatan RPP atau apa dari pembelajaran seperti apa? Ya, kalau pesan saya, mungkin saya akan mencoba untuk memperbaiki lagi, merancang RPP dengan lebih baik, menyiapkan ya materi dengan lebih baik, menyiapkan APE dengan lebih baik. Semoga saya berharap mudah-mudahan pelaksanaan supervisi ini tidak hanya sekali ini saja Bunda, dan mudah-mudahan di lain waktu masih ada supervisi lagi. Meskipun kalau di TKS yang benar-benar itu Ibu Kepala Sekolah sudah mengadakan supervisi, tapi saya masih berharap lagi kita akan ada pertemuan seperti ini, ada diskusi lagi seperti ini. Terima kasih Bunda Umi. Berarti kita saling bekerja sama Ibu, berkolaborasi nanti dengan Ibu Kepala Sekolah, nanti kita sama-sama untuk sharing, diskusi, khususnya untuk proses pembelajaran Ibu, untuk peningkatan proses pembelajaran di TKS Perkebunan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Umi untuk dari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan sekarang kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah diskusi pada sharing pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bunda Umi. Semoga besok di lain waktu kita bisa bertukar ilmu, berbagi pengalaman, kita bisa bercerita-cerita untuk peningkatan kegiatan belajar mengajar pada anak-anak didik kita ya Bun. Terima kasih sekali. Jazakallah khairan katsiran. Sehat selalu Ibu. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda Umi, alhamdulillahirabbil alamin, dari percakapan kita siang hari ini, alhamdulillah saya dapat menarik benang merahnya dari percakapan kita terkait proses pembelajaran yang telah Bunda Umi laksanakan pada hari Selasa kemarin, dan saya sudah kemarin saya nggak sabar lagi, saya sudah melihat ini RPP-nya jenengan, saya sudah nggak sabar lagi ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya, karena mungkin ragamanya yang menarik ya Bun. Jadi ada literasi keaksaraannya dengan benda, ada melukisnya, terus ada membuat sesuatu tempat itu yang ada membuat karya juga. Jadi tidak notabene dengan menulis ya Bunda. Iya, dengan paper and Meskipun mengenal huruf tapi tidak harus dengan kertas dan pensil ya. Pensil and paper. Jadi bisa dengan media yang lain yang sesuai dengan tema itu mudah-mudahan lebih menarik lagi. Anak-anak insya Allah pasti lebih suka. Tidak cepat dengan pensil juga. Masih bisa memakai pensil and paper juga. Tapi mungkin lebih meminimalisir. Lebih sedikit. Bagus sekali dari penyampaian Bunda Umi tadi yang jenengan hal-hal ceritakan, mulai dari awal jenengan ceritakan tentang perencanaan, terus hal-hal yang bisa jenengan rasa memuaskan dalam proses pembelajaran,
begitu juga ada tantangan juga, ada solusi dari jenengan juga, terus bagaimana tindak lanjut dari jenengan, keinginan harapan jenengan itu seperti apa tadi, terus pesan-pesan juga dari jenengan yang sudah jenengan sampaikan, kesimpulan juga dari jenengan sudah menyimpulkan untuk hasil observasinya, untuk penyimpulan dari proses pembelajaran yang telah jenengan laksanakan kemarin. Di sini saya menarik benang merah dari aktivitas pengembangan jenengan mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan yang jenengan sampaikan tadi, jenengan sudah merumuskan tujuan pembelajaran itu anak mulai mengenal binatang peliharaan ya Bu. Binatang peliharaan, binatang unggas. Oke, binatang unggas. Terus dia bisa menunjukkan rasa kasih sayang. Dia bisa bukan hanya dengan binatang tapi dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Anak-anak juga mampu, dia bisa menggerakkan seluruh aktivitas gerak tubuhnya melalui motorik kasar dengan menirukan binatang unggas gitu, bebek tadi ya. Terus anak mampu menghargai binatang, dia bisa tahu cara merawatnya seperti apa. Dia mampu mengenal ciri-ciri binatang unggas. Mungkin ada beberapa nih tadi apa kemarin sudah jenengan sampaikan itu. Ada ayam, bebek, angsa, ya endok terdekat dengan anak dan sangat anak-anak sangat dekat jadinya anak-anak tuh antusias sekali jadi mudah untuk menyebutkan ciri-ciri binatang unggas. Terus ada dia anak-anak juga mereka bisa mengeksplor mengeksplor karyanya melalui beberapa ragam yang jenengan sediakan. Jenengan juga bisa anak bisa mengkomunikasikan melalui perasaan pemikirannya melalui karya, literasi yang jenengan berikan, materi yang jenengan berikan. Dia bisa berpikir kritis, selalu bertanya, celotehan anak, menjawab. Kemarin ada yang banyak menjawab, bisa menjawab. Terus anak bisa berkreatif juga, bisa bekerja sama dalam kelompoknya saat mengerjakan agama. Banyak bentuk lain. Terus jenengan juga bisa mengembangkan keterampilan jenengan tentang opening saat membuka maupun pelaksanaan proses pembelajaran maupun menutup pembelajaran. Alhamdulillah penguasaan langkah-langkah pada kegiatan RPP sudah jenengan kuasai. Terus jenengan mampu menggunakan komunikasi positif, komunikasi positif dengan ada anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan memberikan review untuk memilih agama yang diminati. Bisa menjadi sesuatu yang wow gitu. terpuaskan melaksanakan komunikasi positif juga tiga kata aja termasuk juga komunikasi positif, budaya positif juga. Jenengan bisa memodifikasi materi, terus memberikan suasana yang menyenangkan, interaktif juga dengan anak-anak. Jadi saling percakapannya hidup. Jadi anak jenengan belas kayak pingpong. Jadi kayak pingpong tapi saling bertanya di antara peserta didik itu sudah bagus. Terus jenengan sudah memberi pertanyaan pemantik tadi saat anak mau ke ragemai. Pertanyaan pemantiknya tadi kan ada tadi tebak-tebakan tadi. Terus sehingga anak mampu berani menyampaikan ide pendapatnya, bisa jawab termasuk itu menjadi antusias. Terus dalam kontennya jenengan juga memfasilitasi anak dalam kebutuhan belajarnya. Terus ukuran keberhasilannya jenengan dari untuk tujuan anak-anak mampu melaksanakan tujuan pembelajaran yang telah jenengan sampaikan dengan baik. Anak-anak secara kelompok maupun individu dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas. Terus anak-anak mampu menyerap tujuan pembelajaran yang disampaikan jenengan melalui ragam
tadi ragam lain yang diminati tadi ya. Terus anak-anak mampu memahami tujuan pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi. Terus melalui pertanyaan sederhana. Kan tadi kan ada mungkin beberapa anak yang bertanya karena dia kritis. Mbak siapa ya begitu yang bertanya? Mbak Akila. Mbak Akila ya. Mbak Akila begitu. Iya, yang biasa menjadi tutor sebaya. Ya. Terus anak mampu memahami tujuan pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam keterampilan menutup pembelajaran dan proses pembelajaran. Jenengan juga mampu berkolaborasi interaktif pada saat kegiatan pembiasaan pagi, misalkan berbaris atau kegiatan inti maupun memberikan umpan balik pada anak pada saat recalling ya, itu sudah termunculkan. Untuk konten pembelajarannya, ukuran keberhasilan anak jenengan sudah memfasilitasi gaya belajar murid. Dengan contohnya jenengan sudah menampilkan konten dengan melalui visualnya, melalui media gambarnya, cerita bergambar, literasi yang menarik, juga ada gerakannya tadi, bebek-bebekku tadi. Terus itu juga pengembangan bidang bahasa nih Bu ya. Bahasa, fisik motorik, kognitifnya insya Allah semua bidang pengembangan masuk gitu ya. Melalui ragam main keaksaraan menggunakan media alam sekitar gitu ya. Dengan menggunakan apa Bu? Cangkang gitu. Cangkang telur. Oh gitu. Cangkang telur. Oh ngaten. Cangkang telur berwarna. Jadi alam semua gitu. Warnanya memakai warna makanan Bu. Oh iya, warna dari makanan. tumbuhan mungkin Bu. Dari tumbuhan bisa ya? Iya bisa. Warna hijau dari apa mungkin, merah dari kuning, apa? kunyit, Oh gitu. iya Merah kuning. dari daun jati. Oh gitu. Iya. Berarti coba besok mungkin ya Bu ya. Kita Iya. sama-sama Iya. buat pewarna gitu ya Bu. Warna yang alami. Pewarna alami gitu ya. Kita praktekkan sama anak-anak bersama-sama Iya. untuk pembuatan pewarna alami. Alami. Iya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan untuk aspek dari aktivitas pengembangan, tujuan yang bisa dicapai maupun dari ukuran keberhasilan dari Bunda Umi. Itu tak lepas dari ada beberapa faktor pendukungnya. Mungkin ada tadi ada pendukungnya yaitu keterlibatan anaknya juga, tutor sebaya anak juga tadi yang sudah matang secara emosionalnya, alat peraganya juga tadi yang sudah jenengan siapkan yang bervariasi. Terus keterlibatan guru pendamping juga, terus mungkin seatas alat main outdoornya gitu ya, yang sudah ada. Anak-anak alhamdulillah masih senang ya Bu, masih enjoy. Terus keterampilan jenengan juga merupakan keterampilan kompetensi jenengan juga yang merupakan pendukung untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Terus selain itu konten-kontennya bisa jenengan sediakan, yaitu dari cerita, terus lingkungan alam sekitar, bahan-bahan dari alam yang sudah jenengan sediakan. Jadi lospatnya gitu lospatnya juga, terus macam-macam balok. Kemarin menggunakan Iya, menggunakan itu. Ya kita gunakan untuk sudut pengamannya. Kita membuka sudut pengaman itu juga kita sesuaikan dengan materi Bunda Rosa, sesuai dengan tema. Kalau kita unggas, otomatis kita menyediakan ragam sudutnya itu yang nanti bisa dikembangkan anak ketika belum tertarik yang ini karena anak ada suka yang membangun konstruksi. Nah itu nanti kan bisa untuk membuat
kandang gitu. Ada yang buat kandang. Kandang ya, kandang bebek seperti itu. Ada yang membuat ya dengan balok, dengan Lego yang kita siapkan. Mudah-mudahan dengan sudut pengaman itu bisa mewadahi keinginan minat anak seperti itu. Ya, jangan berkreativitas ketika anak-anak kurang berminat dengan ragam main yang sudah kita persiapkan. Seperti itu ya. Jadi kita perlu terus berusaha dan terus selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik itu yang bisa saya simpulkan dari pengembangan diri dari Bunda Umi Salama dan saya sebagai supervisor observasi yang kemarin sudah dilaksanakan Bunda Umi dan sebagai pembimbing saya dan juga untuk yang sudah hadir Bunda Nurfadila sebagai pengajar praktek kali ini saya mengucapkan terima kasih sudah membersamai dan pada siang hari ini saya merasa senang sekali sudah kita sama-sama sharing ya Bunda ya. Sudah mencapai titik ini sampai kesimpulan. Mudah-mudahan untuk kedepannya besok kita dapat menindaklanjuti lagi ya. Kita dapat kita bisa pokoknya bisa terus berkembang ya Bunda. Kita terus bisa melaksanakan praktek baik. Kita bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan tentunya pengembangan proses pembelajaran yang berpusat pada terima kasih Bunda Nurfadila, terima kasih Bunda Umi Salama untuk waktu yang diberikan dan sudah diizinkan untuk percakapan kita dari pagi sampai siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.